Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu tugas dan loyalitas bersama Bribka Ikang Andika Putra, Walpri Gubernur, pengawal pribadinya Gubernur. Bang Ikang, sebenarnya kalau Bang Ikang sendiri nih, berdasarkan pengalamannya, tugasnya seorang Walpri itu apa aja sih Bang? Selain ikut serta pasti ya, dan juga mengawal kegiatan Gubernur, itu apa aja sih? Kalau bisa dirinciin mungkin ya lebih spesifik gitu. Walpri ya, pengawal pribadi. Artinya pengawal itu kita dari institusi aparat keamanan. Kebetulan saya dari Polri. Jadi tugas Walpri secara singkat aja ya, yang gampangnya, tidak lain dan tidak bukan, tidak lebih dan tidak kurang, hanya sebatas keamanan. Jadi tugas pokoknya Walpri itu tentang keamanannya beliau, baik di jalan, di acara, maupun sudah selesai atau di kediaman. Itu masih tanggung jawab kita. Walpri pengawal pribadi jadi melekat. Dimanapun beliau kita melekat. Biasanya dia tuh kan menjaga keamanan, berarti kan? Menjaga keamanan Pak Gubernur. Berarti juga melihat situasi dan juga kondisi di lokasi acara, berarti ya? Iya. Jadi kita kerjasama dengan protokol biasanya. Kita kan Walpernya sendiri nih, berdua tapi shift kan, jadi sendiri. Jadi sebelum acara itu kita kontak-kontak dengan protokol gitu, minta foto, kadang kita videoin gitu kan, lokasinya gimana, tamunya, undangannya gimana, daerah mana gitu. Kita kan Bengkulu juga macam-macam ya, ada yang agak rawan, ada yang landai-landai aja. Pernah gak sih pada saat abang penugasan waktu itu mungkin suasananya lagi ricuh banget ya, sampai ada yang pengen mungkin menyerang Pak Gub waktu itu? Kalau ricuh yang sampai mau menyerang atau melempar atau gimana gitu kan, kayak di TV-TV itu kan, alhamdulillah belum ada. Cuman pernah ada gangguan di jalan. Itu tadi karena kita ngebut kenceng, ada yang kurang terima lah gitu. Kita lagi rangkaian, tiba-tiba dia kenceng kan, satpol di belakang bilang ini ada mobil nih mau nyalip nih, gimana nih? Ya udah, kayaknya mungkin dia penting gitu kan, mungkin kita lebih penting dari kita, mungkin ada apa gitu kan, mau ke bandara ngejar pesawat atau gimana, kasih jalan, dia nyalip, nggak taunya dia langsung motong ke depan mobil PJR. Itu kan kalau nggak sigap kan udah langsung ketabrak. Itu untung PJR-nya sigap, sopirnya Pak Gubernur juga sigap, akhirnya nggak sampai tabrakan. Pas keluar marah-marah, apa ditanyain kenapa? Ini katanya nyerempet mobil saya. Bapaknya yang marah? Iya, bapaknya yang marah. Jadi kita bilang, pertama kita minta maaf kan, maaf Pak ya, kita dari rangkaian ini. Tetap dia nggak terima kan. Ya akhirnya kita bilang, ini Pak, ini udah bentuk ancaman ini kan, ancaman di jalan gitu. Tiba-tiba, karena kita nggak kenal, nggak tahu apa kan, tiba-tiba. Untung kita tanya dulu. Kalau kita langsung, siapa tahu ini teroris atau penjahat apa kan. Entah, kita nggak tahu dia pakai senjata apa kan. Kalau langsung dilumpuhkan, nah bahaya. Padahal gara-garanya katanya ya cuman nyerempet katanya kan. Padahal tradisi nggak ada juga. Dia nggak tahu emangnya waktu itu posisinya ini bawa Pak Gubernur nih. Seharusnya sih setelah kita turun, seharusnya beliaunya ngeh ya, tahu gitu. Ini. Tapi ya, tetap aja begitu kan. Tapi Bapak mungkin itu masyarakat Bengkulu, ya udah nggak usah lah, damai aja lah. Hanya kita juga minta maaf. Iya sih ya. Emang kalau misalnya dia udah tahu mungkin ya, ketika memang di dalam mobil itu ada Pak Gub, mungkin beliau langsung minta maaf gitu kan. Mungkin posisinya waktu itu beliau nggak tahu mungkin ya. Awalnya mungkin nggak tahu ya, tapi setelah kita jelaskan
ya seharusnya beliau mengerti gitu. Tapi masih aja kekeh. Masih kekeh. Untung Pak Gub baik ya. Iya, iya. Ada kejadian lain nggak Bang? Ketika penugasan juga? Kejadian Entahkah itu kejadian unik, lucu, atau mungkin yang sedikit nih? yang ini biasanya banyak orang minta Kesel. foto ya. Oh iya. Wah, apalagi ibu-ibu kan. Kalau di kondangan gimana itu. Kita kasihannya kadang sama Pak Gub. Ada yang mau merangkul lah, ada yang mau pegang bahu gitu. Terus gimana tuh? Ya kita sebisanya aja lah, kalau Bu jaga jarak gitu, gantian. Iya. Emang boleh ngerangkul Ya gitu? makanya Kan kan nggak sopan kan. Iya, iya. Akhirnya kita ambil tangannya aja Bu, nggak boleh dirangkul fotonya. Berarti sebenarnya fungsi dan juga tanggung jawab dari Walpri ini berat juga Bang ya? Iya, selain tadi keamanan, kita juga lihat apa yang bukan bagian keamanan kan. Misalnya nih? Yang kecil-kecil misalnya acara nih. Kira-kira penataannya kurang bagus, kurang pas, ya kita sampaikan ke protokol kan. Ya. Ini apa penempatannya kurang pas, kurang bagus. Ada nggak sih ketika memang Pak Gub itu sedang datang ke suatu acara, kayaknya dia tuh kayak kurang sreg gitu dengan acaranya, karena ada beberapa hal yang mungkin tidak boleh dipertontonkan mungkin. Iya ada. Kadang. Misalnya Beliau apa? Kalau lagi makan, kan di pesta mungkin kan ada meja bundar kayak gini Ya, kan. Nah, lagi yang makan VIP rame-rame gitu ya. VIP, itu banyak orang kan mau moto gitu kan. Itu beliau kurang berkenan karena pas maaf ya lagi buka mulut mau nyendok, Iya. kan nggak bagus hasil fotonya. Bener. Gitu. Nanti kalau diedit bisa macam-macam itu kan. Ya sih ya, namanya juga netizen kan, Ya, ada aja gitu. Jadi kita kalau beliau lagi makan kita standby tuh. Kalau ada ibu-ibu yang mau foto, maaf Bu nanti aja. Gitu. Tunggu beliau selesai makan. Berarti ketika Pak Gub makan, abang standby berarti ya? Iya, standby dulu kan, ketika memang dia sudah makan, barulah abang makan gitu ya? Kalau masih sempat. Kalau masih sempat, ya ampun, kalau enggak Iya. tunggu acara selesai Tunggu berarti? acara selesai. Kita biasanya siap cemilan di mobil ya. Takutnya mengantisipasi hal seperti itu. Iya. Cemilan di mobil ada. Kalau abang sendiri nih, pasti sudah tahu dong ya hal-hal yang tidak disukai dari Pak Gub gitu kan, selama abang sudah bekerja dengan beliau ya kan. Karena saya juga pernah tuh ya menjadi salah satu mungkin MC ya pada saat acara besar di Bengkulu. Terus beliau tuh ada kurang sreg mungkin ya di agenda yang memang cowok-cowok yang agak lekong gitu kan. Beliau kan nggak suka banget ya. Iya. Jadi akhirnya benar-benar mengantisipasi hal kayak gitu tuh nggak bakal tampil gitu kan. Iya. Itu salah satunya berarti Bang ya? Kita itu saling mengingatkan ya. Iya, bukan cuma Pak Gub sih sebenarnya. Mungkin ini kan juga ketika memang kita pertontonkan, berarti ya sudah membiasakan artinya ya. Jadi jangan sampai kan. Jangan sampai nanti dibilang mendukung itu kan kaum apa tuh. Iya. Ya dulu pernah sih ada. Ya kan Mbak tahu kan. Ya kejadiannya kan beliau kurang berkenan. Jadi itu kita saling mengingatkan itu. Protokol nih kan yang acara kan, bagian acara. Ini pengisi acaranya siapa? Nanti yang ditampilkan apa aja? Oh ini ada yang nyanyi nih, ini siapa yang nyanyi? Itu ada orangnya. Kalau kita lihat, wah ini udah nggak pas ini, agak lembut nih kan. Akhirnya di take down, di-cut gitu. Emang kalau aneh-aneh ya orang sekarang tuh ya, karena kan juga Pak Gub ini kan juga harus mencontohkan hal yang baik kepada masyarakat. Kan kadang-kadang kita mencontohkan yang baik aja ada aja yang dihujat, karena apalagi kita udah bertentangan dengan masyarakat gitu kan. Berarti sebenarnya itu ya Bang ya. Kalau dari abang sendiri ya, ada nggak sih Bang cerita lucu ketika abang lagi nugas gitu? Lucu ada sih. Banyak cuman ini banyak ya. Banyak. Kadang pernah apa ya? Pas lagi ngawal gitu, dulu sih pakai kacamata hitam, kayak ini kan, kayak bodyguard banget gitu ya. Kayak bodyguard banget. Tapi karena kacamata hitamnya ini murahan, bukan yang asli, nah, dicantolin di ini kan, di baju. Iya. Nggak taunya lepas itu. Kacamata itu. Oh, kacanya lepas dari bingkainya. Iya. Satunya lepas. Wah, lagi ini show ini kan. Langsung mau action pakai kacamata.
taunya Oh, bagus. nggak sadar waktu itu ya. Nggak sadar udah jalan berapa? Kok gelap 11? Waduh, wah lepas gitu. Padahal mau action keren-kerenan gitu Iya. ya. Kayak ini kan, pas pampres lah gitu kan. Iya. Akhirnya Akhirnya nggak ada- keren, akhirnya nggak keren. lucu ya. Sekarang udah nggak pakai kacamata. Sekarang udah pakai lagi ya. Berarti emang sebenarnya Walper ini juga sangkut paut terhadap protokolnya juga ya? Iya, Sangat- itu sangat paut ya? kita kerjasama, Mbak. Heeh. Harus wajib itu. Harus apa istilahnya, sering kabar-kabaran lah. Iya. Grup itu nggak sepi itu. Protokoler banyak nggak? Banyak. Mereka kan di titik acara mungkin bisa 2, bisa 3 orang kan. Iya. Di titik satunya lagi sama 2-3 orang. Oh. Iya. Berarti misalnya nih rangkaian acaranya sudah dibuat sama protokoler, direvisi dulu sama Pak Gop ya, dilihat dulu. Ya itu Atau kabak ketika pas di acara nih. kabak protokolnya kan bikin jadwal nih. Heeh. Besok nih ada acara 1, 2, 3, 4, 5. Dikirim tuh sama Bapak. Nanti Bapak lihat tuh. Yang mana yang beliau akan hadir, yang mana beliau akan wakilkan, atau geser jadwalnya atau gimana. Iya. Nanti pagi-pagi itu ada yang udah baku ya, udah resmi masuk ke grup. Kamu sendiri pernah nggak sih Bang izin sakit misalnya pada saat penugasan? Karena kan ini cuma berdua kan. Kalau satu sakit ya udah satunya, berarti kan full time banget ya kan si satu Iya, ini ya. pernah. Namanya kita manusia kan. Iya. Pernah juga izin sakit, urusan keluarga, pernah. Tapi di backup sama yang satunya. Tapi Yang- boleh kan izin gitu? Boleh. Boleh ya. Asalkan ada yang backup ya Iya. berarti ya. Beliau orangnya apa ya, fleksibel apa istilahnya ya, nggak terlalu apa ketat gitu, nggak terlalu, santai aja. Santai aja, yang penting tugas dijalankan dengan baik Iya. ya. Oke, kalau aku tanya nih Bang, sebenarnya apa saja sih yang harus diperhatikan ketika Abang lagi penugasan sebagai pengawal pribadinya Pak Gop? Misalnya kita dari rumah nih ya, Iya. dari rumah mau ke acara, itu kita harus tahu dulu bentuk acaranya apa, lokasinya di mana, sama rutenya. Rute perjalanannya Rutenya, nanti ya. jalan yang dilewati itu di mana. Oh. Kalau di kota mungkin aman lah ya. Mungkin kalau ke kabupaten yang jauh, misalnya kemarin ke Tebet Pulau, Bermani Ulu, Rejang Lebong, Curug, kan jauh tuh. Itu kita protokol udah duluan. Nah, kita nyari informasinya dari protokol itu. Apalagi kalau nginap. Oh iya. Ini kan nginap, Bapak kamarnya di mana? Fotoin dong kamarnya. Fotoin. Rutenya gimana? Di Sherlock. Jadi Sherlock di sana tadi ada lubang apa enggak gitu. Ada jembatan enggak? Misalnya kan jembatan kalau udah di pelosok kan biasanya sempit. Iya. Nanti kalau papasan di jalan kira-kira muat enggak 2 mobil gitu. Terus kita lihat juga masyarakatnya gimana sih? Ketika udah tahu gubernur bakal datang, responnya gimana gitu. Jadi kita kerjasama dengan protokol. Iya, berarti memang protokolnya juga ikut serta terus ya, Iya. dimanapun Pak Gop berada gitu kan. Oke, kita jeda dulu ya Bang ya. Nanti kita bahas lagi nih dengan tema kita yaitu tugas dan loyalitas. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.